Mari buka Alkitab saudara-saudara dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31. Kisah para Rasul pasal 4. Pasal yang keempat, doa jemaat, ayat 23 sampai 31. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudara membaca ayat yang genap, baik yang ada dalam gereja ini bahkan yang ada di rumah. Saudara silakan membaca ayat secara bersama-sama. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah makin dijepit, makin melejit. Atau dengan kata lain, saudara, makin dihambat, makin merambat. Makin ditekan, makin berkembang. Ya, karena nanti saya akan bahas untuk saudara-saudara latar belakang kenapa ayat ini, judul ini bisa muncul demikian. Saudara, baik kita akan baca ayat ini, Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudara membaca ayat yang genap. Demikian kata Alkitab. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ayat 24, 1, 2, 3. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Ayat 26, 1, 2, 3. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang engkau urapi. 28, 1, 2, 3. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. 30, 1, 2, 3. Satu sama-sama, 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Baik, saudara-saudara, latar belakang ayat ini, cerita ini adalah ayat 1, pasal 4, sampai ayat 22. Ceritanya ketika Petrus dan Yohanes mengadakan mujizat, pasal 3. Dan ketika akibat mereka menyembuhkan orang yang sakit yang umurnya kurang lebih 40 tahun, Alkitab berkata mereka disidangkan di mahkamah agama. Karena apa? Alkitab berkata setiap hari jumlah mereka orang yang percaya bertobat kepada Tuhan itu terlalu banyak. Yang diperkirakan hampir 3 sampai 4 ribu. Diperkirakan. Ya. Dan ketika ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama melihat itu, terancamlah reputasi mereka, dan mereka harus memanggil dan menyidangkan Petrus dan Yohanes. Dan akibat disidangkan itu mereka ditahan kurang lebih 1 malam. Dan besoknya, karena sore Alkitab berkata, maka besoknya harus disidangkan. Dan ketika disidangkan saudara-saudara, mereka nggak bisa mendakwa. Nanti baca ya, pasal 4 itu ayat 1 sampai 22. Ceritanya begitu. Dan ketika mereka disidangkan itu tidak ditemukan kesalahan apa untuk mendakwa mereka dan memenjarakan mereka. Hanya gara-gara menyembuhkan orang sakit yang lumpuh, saudara, dalam nama Yesus. Yang mati dibangkitkan, bahkan Petrus dan Yohanes bilang, Yesus yang kau salib itu, yang kau bunuh itu, dibangkitkan Allah, yang diurapi itu, mengadakan mujizat, kami nggak pakai nama apa-apa. Dan Alkitab berkata, dari ayat yang kita baca nanti, saudara-saudara baca di rumah, mereka ini orang biasa tidak terpelajar, tetapi hanya memakai nama Yesus, terjadi mujizat yang luar biasa. Dan akibat, saudara-saudara, mereka memberitakan nama Yesus itu banyak orang bertobat, banyak orang disembuhkan,
Saudara, mereka, Alkitab berkata, tidak bisa menghukum mereka, Petrus dan Yohanes. Hanya, mereka bilang, kalian nggak boleh pakai nama itu. Ya, nggak boleh memberitakan nama itu, ini terlalu bahaya. Begitu, saudara-saudara. Dan Alkitab berkata, Petrus dan Yohanes menjawab begini, pertimbangkan hari ini. Kami lebih taat kepada Allah atau kepada manusia? Petrus dan Yohanes bilang begini, kami lebih taat kepada Allah dan kami tidak akan berhenti menyiarkan nama Yesus itu. Sehingga cerita bilang, kalian macam-macam dan akibatnya memang benar, saudara. Kalau baca pasal-pasal selanjutnya, saudara, umat orang percaya, rasul-rasul, para hamba Tuhan waktu itu dikejar-kejar. Dan mereka tercerai-berai karena memberitakan nama Tuhan itu, banyak mujizat, dan akibatnya itu adalah mereka, makanya judulnya mereka semakin terjepit, mereka semakin dilarang, mereka semakin dihambat. Tapi Alkitab berkata, saudara, tapi pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan, orang yang bertobat percaya semakin merambat, semakin berkembang. Inilah latar belakangnya, kenapa judul firman hari ini adalah makin dijepit, makin melejit. Hari ini saudara-saudara coba kita cek, saudara-saudara, tahukah saudara-saudara, kalau saudara baca hari-hari ini, saya dalam grup, dalam apapun, menemukan ada banyak orang yang bertobat hari-hari ini. Banyak orang yang mengalami Tuhan yang luar biasa, dan juga banyak orang yang murtad, yang ninggalin Tuhan. Dengarkan baik-baik saudara-saudara. Dan kita melihat sini di jemaat mula-mula ini, hamba-hamba Tuhan ini, mereka semakin ditekan, semakin dihambat, saudara, semakin gerak mereka untuk memberitakan firman Tuhan semakin sempit. Alkitab berkata, kehidupan mereka semakin melejit, semakin laju, semakin berkembang, semakin dipakai Tuhan luar biasa. Tantangannya adalah, mereka dihambat untuk memberitakan firman Tuhan. Gerak mereka dijaga, diawasi. Tapi bagi kita yang hidup sekarang, saudara, kita tidak dilarang untuk memberitakan firman Tuhan di daerah kita mungkin. Tetapi kadangkala saudara-saudara, karena pergumulan, karena tantangan, kadang-kadang seperti hidup kita ini sedang terjepit. Hidup kita seperti terhambat. Segala apapun yang kita rancangkan, segala apapun yang kita buat, sepertinya terhambat, saudara. Dan banyak saudara-saudara saya SMS, WA, kami di grup, Zoom, saudara, bahwa banyak program gereja tahun 2020 ini, saudara, kegiatan gereja lokal, baik yang gereja besar sampai kecil, semuanya batal. Tidak ada yang jadi, saudara. Yang sudah dirancang bulan Januari itu apa kegiatan sampai bulan Desember, saudara, semuanya nggak jalan. Sepertinya dihambat, sepertinya terhambat, sepertinya mandek, berhenti. Tapi dengarkan baik-baik, saudara. Kita melihat Tuhan bekerja secara dahsyat dan luar biasa hari-hari ini. Karena itu, saudara-saudara, dari judul ini kita temukan, saya pendahuluannya, saudara-saudara, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang percaya tidak akan mengalami kesulitan dan pergumulan dalam hidupnya. Intinya begitu. Ya, Tuhan tidak pernah berjanji ketika kita percaya dan ikut Yesus, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita akan terlepas, terhindar dari kesulitan dan pergumulan hidup. Seperti dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Dengan semangat yang luar biasa karena Pentakosta, mereka memberitakan Injil begitu berani, dahsyat kuasa Tuhan, mujizat Allah. Tetapi mereka terus dihambat, tapi Alkitab berkata tidak menghalangi mereka untuk berbuat sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Tidak menghentikan mereka untuk memberitakan firman Tuhan. Karena itu kesulitan dan pergumulan hidup ini bisa Tuhan pakai untuk menguji dan mendewasakan kerohanian kita sebagai orang percaya. Dan murid-murid waktu itu membuktikan dahsyatnya kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Terbukti sudah ketika mereka dihambat, dilarang untuk memberitakan nama Yesus. Alkitab berkata, kuasa Tuhan semakin dahsyat. Ayat yang kita baca tadi ayat 31. Ketika mereka berdoa berteriak minta anugerah Tuhan, saudara. Wah, kalau kita berdoa mungkin tinggal kayak gini, langsung goyang gedung gereja ini, saudara. Waduh, kayak gempa bumi, saudara. Dan penuh dengan Roh Kudus. Pasal 5 kita lihat kegerakan Tuhan luar biasa. Nah, sangatlah penting bagi kita untuk dapat melewati setiap pergumulan hidup kita. Mungkin tidak sama pergumulan yang kita hadapi seperti jemaat mula-mula. Mereka dihambat untuk memberitakan firman Tuhan.
Tapi pergumulan tantangan yang kita hadapi hari-hari ini, ya sakit penyakit, tantangan, ya seperti yang wabah ini, COVID ini, saudara-saudara. Tetapi Alkitab berkata sangat penting kita melewati pergumulan ini dengan cara yang berkenan, dengan cara yang benar, dengan caranya Tuhan. Jangan sampai ketika kita mengalami pergumulan, kesulitan, tantangan, hambatan, saudara, ketika kita semakin jepit, kita semakin mengecil begitu. Enggak melejit, tidak bergerak, ya, tidak mengalami pembaharuan, tidak mengalami perkembangan dalam hidup. Tapi Alkitab berkata melalui pergumulan ini, hidup kita, saudara-saudara, kita bisa melewatinya dengan caranya Allah. Dan jemaat mula-mula ketika mereka dihambat untuk memberitakan firman Tuhan, cara yang mereka lakukan adalah mereka berdoa. Makanya doa jemaat kan, ayat pasal 4 ayat 23 sampai 31 doa jemaat. Ketika Petrus dan Yohanes keluar, saudara, pasal 4 ayat 1 sampai 22, pasal 23, keluar dari persidangan itu, cerita kepada jemaat. Mungkin bahasanya begini, saudara-saudara, kami disidangkan. Bla 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 ceritanya, Alkitab bilang langsung jemaat itu teriak sama Tuhan. Tuhan, kenapa bangsa ini rusuh? Kenapa Tuhan mereka yang jahat? Alkitab bilang akhirnya, saudara. Alkitab bilang tidak sampai berhenti di situ. Roh Kudus melawat mereka, dan ketika Roh Kudus melawat mereka, Alkitab juga berkata, mereka dengan berani untuk memberitakan firman. Nah, saudara-saudara, ada 3 cara hari ini yang harus kita berikan sebagai respon kita ketika kita menghadapi pergumulan tantangan hidup. Ada 3 cara yang memberikan respon yang benar. Bagaimana hidup kita berkenan ketika saudara dan saya mengalami tantangan pergumulan. Mungkin tidak sama tantangan kita dengan jemaat mula-mula, hamba-hamba Tuhan waktu itu. Tetapi pergumulannya, kesulitannya, saudara, itu selalu terjadi dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Nah, karena itu, jemaat mula-mula tantangan mereka dihambat untuk memberitakan nama Yesus. Tantangan dan pergumulan kita sekarang, saudara, kita dihambat untuk ibadah di gereja, sepertinya dihambat, seperti tidak bisa lagi kumpul, tidak lagi bisa salaman, saudara-saudara, ya kan? Saudara-saudara, jadi saya ini agak kaku, saudara-saudara. Ketika ketemu saudara, enggak culung tangan itu, gatal tangan saya, saudara. Tapi mau apa boleh buat, gitu. Hanya begini kayak orang Jepang nunduk-nunduk begitu aja, saudara. Udah nggak bisa lagi jarak harus dijaga, kecuali nempel sama istri dan anak-anak aja, tuh. Sama yang lain nggak bisa lagi kumpul-kumpul, saudara. Nggak bisa lagi, ya nggak bisa lagi makan sama-sama, mau bakar-bakar gitu di grup kita kan, mau bakar-bakar gitu ya, saudara-saudara. Ya nggak bisa lagi rasanya, aduh, saudara, kangen gitu ya. Nggak bisa lagi kayak dulu, saudara. Tapi jangan jarak itu yang memisahkan kita kan, amin, saudara-saudara ya. Jangan gara-gara nggak salaman, saudara. Waduh, ini kok sombong lagi nih, enggak, saudara ya. Nah, karena itu hari ada 3 cara, keluarkan bahan saya. Bagaimana kita bisa melewati pergumulan, melewati tantangan, kesulitan dalam hidup ini, tantangan, apa saja yang terjadi. Salah satu peristiwa yang menjadi tantangan jemaat mula-mula adalah mereka dilarang untuk memberitakan firman dan nama Yesus. Tapi tantangan kita sekarang adalah sakit penyakit, ekonomi, ya wabahin COVID ini, saudara. Anak-anak kita nggak bisa sekolah, mungkin seperti bebas yang begitu, was-was kita, saudara. Kita juga nggak bisa keluar kemana-mana. Sampai saya sama istri sekarang mungkin berapa bulan nggak pernah ke pasar bawah sana, saudara. Takut, saudara. Ya, lebih baik beli di pinggir jalan yang di itu aja, saudara. Udah, gitu. Was-was semua, saudara. Anak-anak yang kuliah kita juga takut, yang bekerja juga di kantor, di perusahaan juga mikir. Ibadah di gereja juga was-was. Jangan-jangan yang masuk bawa keluar, yang keluar bawa masuk. Segala macam-macam penyakit itu. Hari ini dengarkan baik-baik, saudara. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kita. Yang pertama, bagaimana supaya saudara saya dapat respon yang benar untuk kita dapat mengatasi setiap tantangan pergumulan seperti jemaat mula-mula. Mereka terjepit, kehidupan kerohanian mereka dihambat, tapi mereka semakin melejit. Mereka dihambat tapi mereka semakin merambat. Mereka seperti ditekan tapi mereka semakin berkembang. Bagaimana caranya? Ada 3 hal yang harus kita lewati. Yang pertama, saudara, bagaimana kita bisa melewati pergumulan hidup? Apa saja yang kita hadapi hari ini? Yang pertama, andalkan kuasa Tuhan. Ayat 24.
Saya akan bacakan buat saudara-saudara. Ayat 24 berkata begini. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Jemaat itu ketika mendengar cerita dari Petrus dan Yohanes, mereka ditekan, dilarang untuk memberitakan nama Yesus. Alkitab berkata mereka berseru. Mereka berteriak kepada Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Dengan kata lain, terjemahan yang lain saya lihat, mereka mengharapkan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Dan ini penting, saudara. Dan bagi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, hanya ini saja ya andalan kita. Hanya inilah kekuatan kita, saudara. Hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Hanya mengandalkan kuasa Tuhan saja, saudara. Hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Saudara percaya Tuhan kita masih berkuasa sampai hari ini, amin? Kita percaya, saudara. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, ayat 24 itu, saudara, mereka berseru bersama-sama kepada Allah. Dan hanya inilah kekuatan kita, saudara. Ketika kita dalam pergumulan, dalam tantangan, hanya ini aja yang menjadi modal kita. Hanya ini cara-cara kita. Dan dari perjanjian lama kita menemukan sampai perjanjian baru, kita menemukan bagaimana umat Tuhan yang luar biasa yang mengandalkan Tuhan, kuasa Tuhan. Selalu terjadi kuasa Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah pencipta langit dan bumi. Artinya Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa atas langit, bumi dan segala isinya. Saat kita menghadapi persoalan hidup, saudara, kita harus mengandalkan kuasa Allah. Untuk menolong kita karena kita percaya Allah kita besar dari persoalan hidup kita. Dan apapun yang menimpa kita hari-hari ini, hanya mengharapkan kuasa Tuhan. Saudara, saya nggak sungkan-sungkan dan tidak pernah berhenti bersaksi buat saudara. Saya kurang lebih 2 bulan saudara, mengalami tipes yang bagi saya tahun ini yang parah menurut saya. Padahal kecil aja saudara, 1/160. Tapi menderitanya saudara, luar biasa. Bagi saya ketika mungkin lagi pusing, lemes badan itu, saya hanya berkata begini, Tuhan, aku percaya kuasa-Mu. Tuhan, kuasa-Mu masih ada. Alirkan kuasa-Mu Tuhan. Terus saudara, pergumulan ini tidak bisa kita lewati tanpa kita minta kuasa Tuhan. Apabila kita beserta dengan kuasa Tuhan dan ada kuasa Tuhan bersama kita, saya percaya saudara-saudara, kuasa Tuhan itu adalah kuasa yang masih berlaku dan akan terus terjadi sampai detik ini. Karena itu apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, baik yang ada dalam gereja dan di rumah, dengarkan baik-baik hari ini. Jemaat mula-mula, hamba-hamba Tuhan mula-mula jemaat di Kisah Rasul, saudara, mereka ditekan, mereka dihambat, mereka dilarang untuk memberitakan nama Yesus dan firman. Tapi Alkitab berkata, mereka tidak pernah berhenti, tidak pernah putus asa, mereka tidak pernah berhenti untuk mengandalkan kuasa Tuhan. Ketika mereka menghadapi tantangan pergumulan, demikianlah juga kita. Apabila saudara dan saya mengalami pergumulan tantangan, andalkan kuasa Allah kita yang dahsyat dan ajaib itu. Dan hanya inilah kekuatan kita hari-hari ini yang Tuhan siapkan bagi kita. Dan memang saudara, kalau kita lihat di Kisah Rasul, tema utama kisah para rasul di pasal 1, itu bicara tentang kuasa. Ya, ingat ayat 1, pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa. Jadi rupanya saudara, jemaat Kisah Rasul itu di mula-mula itu seperti tema mula-mula ketika ayat itu bicara, mereka betul-betul hidup dan mengalami yang namanya kuasa Tuhan itu. Dan kuasa itu sampai detik ini terjadi. Kuasa itu sampai detik ini terus dialami oleh orang-orang yang mengandalkan kuasa Tuhan. Itu langkah pertama, respon yang harus kita lakukan, saudara, yang harus kita buat supaya saudara dan saya bisa melewati tantangan dan pergumulan hidup ini. Apa saja yang saudara dan saya alami, andalkan kuasa Tuhan. Ketika kita melihat cuaca kemarin mau hujan, saudara, sudah surut, banjir lagi bilangnya di Kudangan. Waduh, saudara.
Kami sekeluarga berdoa, Tuhan tolong jangan sampai hujan lagi Tuhan, kasihan. Karena kita tahu habis banjir macam-macam begini saudara. Biasanya penyakit itu pasti muncul macam-macam saudara. Muntahber, malaria, demam berdarah. Bisa terjadi macam-macam begitu. Karena itu saudara, ini tantangan buat kita. Kita sudah jaga kesehatan, sudah jaga baik-baik rasanya saudara. Tapi bisa saja kita mengalami yang namanya sakit penyakit. Tapi hari ini dengar baik-baik, Tuhan selalu punya cara untuk menolong saudara dan saya. Andalkan kuasanya. Yang kedua, bagaimana jemaat mula-mula dan hamba-hamba Tuhan waktu itu termasuk Petrus dan Yohanes. Mereka bisa melejit walaupun mereka terjepit, tertekan, dihambat. Mereka bisa terus bergerak bersama dengan kegerakan Tuhan dalam hidup mereka. Dan mereka dilawat Tuhan, banyak orang bertobat, banyak orang mengalami kuasa Allah. Dan segala tantangan yang mereka hadapi itu bisa mereka lewati. Saudara, bahkan orang yang sakit, orang yang lumpuh, saudara nanti baca di rumah, Petrus, bayangannya saja orang sembuh. Wah, ini udah mulai dari sini nih. Bayangannya saudara, sembuh. Saudara. Yang kedua, bagaimana kita bisa melewati tantangan dan pergumulan. Pertama, andalkan kuasa Tuhan. Yang kedua, andalkan kedaulatan Allah. Maksudnya, saudara-saudara, ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Nah, kan diancam, saudara. Tidak saja dilarang, ini diancam, saudara. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memperintahkan firman-Mu. Berarti mereka, saudara, mengandalkan Tuhan itu berdaulat ketika mereka taat sama firman. Dalam keadaan yang sulit, kita harus percaya bahwa Allah kita berdaulat penuh atas kehidupan kita. Ada amin, saudara. Pertama, kita harus percaya, andalkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, andalkan kedaulatan Tuhan. Artinya begini, saudara. Berdaulat itu artinya Tuhan itu mengontrol, menguasai segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dan dunia ini tanpa pengetahuan Allah dan kontrol Tuhan. Dan jemaat mula-mula tahu rahasia ini. Tidak ada satupun rancangan Allah yang mampu digagalkan oleh manusia. Sebab Alkitab berkata begini, saudara. Tuhan tidak ingin dalam Tesalonika, tidak ingin seorang pun binasa. Tapi Tuhan ingin setiap orang bertobat dan mengenal Tuhan. Makanya saudara-saudara, dia beri keberanian buat murid-murid dan orang percaya waktu itu untuk memberitakan firman Tuhan. Ketika mereka mengandalkan kuasa Allah dan mereka mengandalkan kedaulatan Allah, mereka menjadi tidak takut akan ancaman bahkan kematian. Kalau saudara baca pasal 6, pasal 7, Stefanus korban mati syahid. Dan Tuhan tidak mau gagal rancangannya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Oleh sebab itu jika kita sedang berada dalam kesulitan, percayalah bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang terlibat dalam hidup kita. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Roma 8:28. Saya akan bacakan buat saudara-saudara Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, ini ayat bahwa Allah itu adalah Allah yang bekerja sampai detik ini. Bagaimana cara Allah bekerja? Melalui kedaulatannya, mengontrol, mengendalikan segala sesuatu. Saya percaya saudara, COVID-19 ini dikendalikan oleh kuasa Tuhan, oleh kedaulatan Tuhan. Dan dia tidak akan bisa memendasa orang yang bersungguh-sungguh mengandalkan kuasa Tuhan, yang sungguh-sungguh mengandalkan kedaulatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saya beriman itu saudara, karena Tuhan bekerja. Dan Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan itu saudara, bukan waktu kita sedang baik-baik saja keadaan kita. Keadaan bangsa, keadaan kota, keadaan apapun baik-baik aman. Tapi dalam situasi yang mencekam, yang menakutkan pun, Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Karena Dia berdaulat, karena Dia berkuasa, karena Dia mengendalikan segala sesuatu. Karena itu saudara-saudara, hari ini janganlah kita takut, janganlah kita khawatir,
akan apapun. Berjalanlah, percayalah, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Ada amin, saudara. Andalkan Tuhan, saudara. Bagi kami sekeluarga nggak ada yang dapat kami andalkan. Setiap pagi, setiap sore, jam 5 ikut mesbah keluarga, jam 9, setengah jam kami ikut mesbah keluarga sendiri lagi. Habis itu setengah 10 ikut lagi doa mesbah malam Pendeta Gustav Rawing dari Kepulauan Riau. Kami ikut. Kami terus belajar. Kami hanya berkata sama Tuhan begini dalam doa syafaat. Tuhan, Engkaulah satu-satunya harapan kami. Tidak ada yang lain. Mati hidup kami ada dalam tangan-Mu. Dan kami hanya berharap, hanya mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan kadang-kadang hanya itu, tidak bisa keluar kata-kata yang banyak yang keluar dari mulut. Hanya berkata, Tuhan, hanya Engkaulah sumber pengharapan kami. Kami ingin tidur malam ini, berkati jemaat-Mu, berkati keluarga kami, selamatkan bangsa kami. Kadang-kadang doanya hanya gitu aja, saudara. Hanya gitu aja, tidak bisa berkata-kata lagi. Sambil meneteskan air mata, hanya berkata, Tuhan, hanya Engkaulah yang berdaulat atas segala sesuatu. Karena itu saudara-saudara, respon kita harus benar dalam menghadapi segala pergumulan dan tantangan. Jemaat mula-mula responnya benar. Ketika mereka dilarang, dihambat memberitakan firman Tuhan, mereka mengandalkan kuasa Allah. Yang kedua, mereka mengandalkan kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu. Yang terakhir, saudara, bagaimana respon kita ketika kita menghadapi pergumulan dan tantangan dalam hidup ini. Yang terakhir, saudara, ayat 30, saya akan bacakan buat saudara. Berkata begini, saudara. Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Saudara percaya mujizat masih berlangsung hari ini, amin? Maksud yang ketiga ini, saudara, mujizat masih ada. Mujizat masih terjadi sampai detik ini. Ada banyak gereja Tuhan hari-hari ini, saudara. Sebagian gereja tidak percaya lagi bahwa mujizat itu masih ada. Tapi bagi kita, orang percaya, khusus gereja Betel Indonesia, masih percaya bahwa mujizat itu masih berlangsung dan bekerja sampai detik ini. Dan Alkitab berkata dari ayat yang kita baca dan mengingatkan kita, meneguhkan kita hari ini. Jemaat mula-mula ketika mereka ditekan, ketika mereka dihambat untuk memberitakan firman dan nama Yesus. Pertama, mereka mengandalkan kuasa Tuhan. Yang kedua, mereka mengandalkan Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Yang ketiga, mereka mengandalkan atau percaya mujizat Tuhan pasti terjadi dan berlaku dalam hidup mereka. Makanya ayat itu berkata begini, ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Saudara lihat pasal selanjutnya, mujizat Tuhan dahsyat terjadi, dialami oleh setiap orang yang percaya kepada nama Yesus. Dan saudara tahu, saudara, mujizat itu yang pertama, mujizat terbesar dalam hidup kita orang Kristen adalah keselamatan. Kita diselamatkan. Yang kedua, mujizat yang terjadi dalam hidup kita, bagi saya adalah, saudara dan saya adalah, kita hidup hari ini semua karena mujizat Tuhan. Karena mujizat Tuhan. 1 minggu yang lalu, kalau enggak beberapa hari yang lalu, saudara, di grup keluarga, di grup kampung halaman, grup-grup yang lain, baik di Facebook macam-macam, saudara, saya hitung hampir 10 orang yang meninggal. Banyak sekali meninggal ini minggu ini. Dengan berbagai macam penyakit, berbagai macam masalah yang terjadi. Tapi yang saya lihat sebagian itu bukan mati karena COVID, bukan. Bukan. Dari situ saya menyimpulkan bahwa
Ketika bangun pagi, buka mata, oh masih matanya bisa-bisa dibuka. Tarik napas, masih keluar napasnya. Pegang jantung, oh masih berdetak. Takut buka mata, bisa tarik napas, jantungnya nggak berdetak, saudara. Apa yang diucapkan saudara-saudara ketika bangun pagi sama Tuhan? Saya kalau bangun pagi saya ucapkan sama Tuhan begini. Pertama, terima kasih Tuhan. Hari ini aku terima mujizat. Kenapa saudara? Kita terima mujizat bukan karena kita sakit, mengalami pergumulan. Tapi kita terima mujizat. Kita hidup hari ini, itu kita terima mujizat loh saudara. Banyak orang Kristen gak sadar ini saudara. Bahkan saudara, ketika kita ke kamar mandi, bisa buang air kecil, buang air besar. Itu mujizat loh. Ada orang yang gak bisa buang air kecil, buang air besar loh saudara. Harus dipompa pakai obat. Ya kan? Bahkan saudara masih bisa bersin, jangan ditahan-tahan. Ya kan ada ditahan supaya jangan keluar gitu. Tapi jangan di muka orang kan. Ya. Bagi saya ketika saya bisa bersin, itu mujizat saudara. Bukan mohon maaf, bahkan ketika kita buang angin aja saudara. Itu mujizat loh. Apa jadinya kalau saudara-saudara 24 jam gak bisa kentut? Ayo. Gak bisa sendawa. Jadi, jemaat mula-mula, mereka dihambat untuk memberitakan nama Yesus. Berinak firman Tuhan. Tapi Alkitab berkata, mereka minta mujizat Allah terjadi lebih lagi daripada masa-masa yang lalu. Dan saya percaya saudara-saudara, pergumulan yang dihadapi oleh umat manusia, bahkan seluruh bangsa termasuk bangsa kita hari-hari ini yang mengalami oleh COVID-19 ini, kita akan melihat mujizat Allah akan semakin dahsyat terjadi hari-hari ini. Kita percaya itu. Karena apa saudara? Orang percaya ketika seperti kuasa setan tidak senang. Dan dibalik itu yang melarang murid-murid Yesus itu memberitakan firman. Itu setan dibaliknya. Untuk menghambat Allah bekerja menyelamatkan banyak orang untuk percaya dan bertobat sama Yesus. Untuk mengalami mujizat Allah, mereka mengandalkan kuasa Allah. Supaya mereka mengandalkan kedaulatan Allah dan mujizat Allah. Setan ingin mengalihkan. Tetapi dengarkan baik, jemaat mula-mula mengerti hidup mereka ada dalam tangan Tuhan. Dan mereka tahu kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, makanya mereka sangat tahu dan merindukan mujizat Allah terjadi. Makanya doa mereka begini, ulurkan tanganmu ya Tuhan. Dan ini doa saudara. Kalau saudara mengalami sesuatu yang tidak baik, mari kita berdoa seperti jemaat mula-mula. Tuhan ulurkan tanganmu Tuhan, buat tanda-tanda mujizat buat hidup saya. Dan itu doa saya ketika saya sakit kemarin. Setiap hari saya tumpang tangan, Tuhan ulurkan tanganmu Tuhan, sembuhkan saya. Ulurkan tanganmu yang dahsyat dan luar biasa itu. Ada banyak orang percaya merindukan Tuhan saudara dan untuk mendapatkan mujizat Allah. Tapi sayang mujizat Allah tidak datang ketika keadaan kita baik-baik saja. Tapi mujizat Allah terjadi saudara ketika kita dalam pergumulan, ketika kita terjepit, ketika kita tertekan, ketika kita mengalami hambatan. Itu mujizat Allah semakin dahsyat dalam hidup kita. Mujizat terjadi ketika orang percaya sedang mengalami hal-hal yang menyakitkan, yang sulit, sepertinya seperti layar tancap kiri kanan, muka belakang sepertinya mentok. Dengarkan baik-baik, mujizat Allah akan terjadi dan kita akan alami seperti jemaat mula-mula. Mereka dihambat, tapi Alkitab berkata mereka mengandalkan mujizat Allah dalam hidup mereka. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita perlu hidup mengandalkan mujizat Allah ketika menghadapi segala persoalan hidup agar kita tetap kuat dan tidak mudah putus asa. Karena itu Tuhan rindu saudara dan saya hari ini 3 hal yang ingin saya bagikan buat saudara-saudara. Bagaimana supaya kita bisa melejit, bagaimana supaya kita bisa berkembang, merambat, bisa maju, walaupun sepertinya kesulitan ini semakin bertubi-tubi, semakin menjadi-jadi menyerang kehidupan kita. Dan kita belajar dari jemaat mula-mula, saudara, mereka tidak putus asa, mereka tidak undur dari Tuhan, mereka tidak mengurung diri, bahkan melarikan diri dari panggilan Tuhan. Tapi Alkitab berkata, ketika tantangan datang, mereka semakin mengandalkan Tuhan, semakin mendekatkan diri mereka sama Tuhan, semakin mencari Tuhan, semakin mengharapkan kuasa, kedaulatan, dan mujizat Allah terjadi dalam hidup mereka. Itu yang mereka buat. Dan itulah juga yang harus kita kerjakan hari-hari ini.
Kita harus mengharapkan dan mengandalkan kuasa Tuhan. Kedaulatan Tuhan harus terjadi atas bangsa, atas kota, atas hidup kita. Bahkan mujizat Allah akan terjadi dalam hidup kita. Kesimpulannya adalah, saya catat ada beberapa hal, kesimpulan yang menjadi pokok renungan kita hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, kuasa Allah terus terjadi dan berlangsung sampai detik ini. Yang kedua, Tuhan berdaulat. Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Tidak ada segala sesuatu yang tidak dikendalikan dan dalam kontrol dan seizin Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa kontrol dan izin Tuhan. Ayub contoh. Alkitab bilang Ayub tidak akan diobrak-abrik hidupnya oleh iblis tanpa seizin Tuhan. Karena itu hidup saudara dan saya tidak akan diganggu oleh apapun tanpa seizin Tuhan. Kalaupun Tuhan mengizinkannya. Dengarkan baik saudara. Terjadi sesuatu yang tidak baik, tantangan, hambatan, pergumulan dalam hidup saudara. Yang ketiga, langkahnya adalah mujizat Allah akan saudara terima dan alami lebih dahsyat daripada yang lalu. Kuasa Tuhan akan bekerja lebih dahsyat lagi dalam hidup kita. Dan itu yang kita harapkan, itu yang harus kita doakan, saudara. Makanya saudara-saudara, setiap malam saya terus ikut Zoom, WA Group, kan WA Group itu bisa sama-sama kan hanya ada 8 orang. Saya melihat kesaksian dari Aceh sampai Papua. Minggu-minggu ini, saudara. Minggu-minggu ini, kuasa Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa terjadi. Pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, terjadi hari ini walaupun sepertinya keadaan orang percaya, bangsa, negara, kota, sepertinya sedang terjepit. Seperti sedang terhambat. Tidak saja program gereja yang terhambat, program pemerintah pun terhambat. Tapi dengarkan baik-baik, saudara. Kuasa Tuhan terus terjadi dan dialami oleh orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Karena itu catatan yang terakhir yang perlu saya sampaikan buat saudara-saudara. Kalau saudara sedang mengalami sesuatu yang tidak baik hari ini, baik saudara yang di rumah dan bersama-sama dengan kami beribadah pada hari ini. Karena yang beribadah dengan saudara dan saya hari ini secara online, saudara. Tidak saja di Pulau Kalimantan. Ada yang di Surabaya, di Sumatera, Jakarta, bahkan di India. Ini ada gigi nonton, saudara. Orang sedang nonton kita. Gak tahu mereka ngerti nggak bahasa Indonesia, nggak tahu mungkin. Google mungkin terjemahkan buat mereka. Tapi yang jelas saudara ketika dengar nama Yesus mereka, oh betul nyebut nama Yesus begitu, mungkin begitu. Tapi yang jelas saudara, kuasa Tuhan terus terjadi sampai hari ini. Saya sama istri bergabung dengan yang grupnya Biju, Tangkacan yang pernah ke sini. Walaupun gak ngerti saudara. Setiap malam kami buka link mereka, saudara, mereka terus berdoa buat Indonesia. Yang saya ngerti gini, bless to Indonesia. Oh, berdoa untuk Indonesia mungkin ini. Ya, karena bahasa India, saudara. Kalau nyebut Indonesia, pasti berdoa untuk orang Indonesia. Seluruh negara, seluruh hamba Tuhan sedang berdoa untuk Indonesia. Teman-teman saya di Amerika, saya lagi chat mereka di Facebook. Saya bilang, tolong doakan kami Indonesia. Daerah-daerah khusus Pulau Kalimantan, Borneo, supaya diberlawat dan diberkati Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang membuat kita sanggup, yang membuat kita mampu melewati segala sesuatu. Andalkan kuasa Tuhan, andalkan kedaulatan Tuhan, andalkan mujizat Tuhan. Pasti saudara menang dan sanggup mengatasi segala sesuatu. Ada amin saudara-saudara? Tutup Alkitab saudara-saudara. Mari kita bangkit berdiri.